Konsep marketing. Ada 5 konsep pemasaran yang digunakan. 1. Konsep produksi atau production merupakan salah satu konsep pemasaran paling awal, di mana perusahaan berfokus pada efisiensi proses produksi. Pada umumnya, konsumen akan menyukai suatu produk dengan kualitas yang baik dan dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, konsep produk, yaitu mengusung gagasan bahwa konsumen akan menyukai produk dengan kualitas dan kinerja yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan akan mencari alternatif yang inovatif dan selalu mencari yang terbaik dari apa yang tersedia di pasar. Yang ketiga, konsep penjualan atau selling. Pada konsep ini, perusahaan akan berorientasi pada penjualan. 4. Konsep pemasaran atau marketing. Untuk mendapatkan konsumen sebagai fokus utamanya dan untuk memahami apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen serta menjalankan strategi pemasaran sesuai dengan riset pasar mulai dari konsepsi produk hingga penjualan. Yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu konsep pemasaran sosial atau societal marketing. Saya selanjutnya akan membacakan tentang tugas marketing. Seorang marketing bank harus bertugas menawarkan dan memberikan pelayanan kepada nasabah. Tugas marketing di dalam sebuah bisnis adalah menciptakan serta mengembangkan nilai dari sebuah produk dan melakukan pemasaran atau mengenalkan produk kepada masyarakat dengan berbagai cara. Setiap perusahaan memiliki ketentuan masing-masing dalam memberikan beban kepada seorang CMO. Jadi semakin panjang beban, maka seorang kredit marketing offer. Tugas utamanya adalah sebagai seorang marketing mensurvei, mencari dan menawarkan kepada konsumen baru untuk perusahaan tersebut. Yang A, marketing officer plays an important role in bank. Seorang kredit marketing officer harus mampu menjaga kualitas angsuran kredit konsumen selama beberapa bulan, tidak boleh telat melakukan pembayaran. Yang kedua, staf marketing memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Kemenangan pengembangan tugas pemasaran program bank Change harus marketing perwira. Pengembangan program bank Victoria mirip lowongan diakui pada saat terhutang spesialisasi. Tugas program. Salah satu divisi yang dinilai mampu memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perusahaan adalah divisi pemasaran. Yang kedua, fungsi marketing. Fungsi marketing ada 3, yaitu fungsi pertukaran, fungsi distribusi fisik, fungsi perantara. Dan yang pertama, fungsi pertukaran. Konsumen dapat dengan bebas untuk memilih produk yang berasal dari perusahaan mana saja dengan menukarkannya dengan uang, atau bisa menukarkannya kepada produk yang digunakan sendiri atau yang dijual kembali. Yang kedua, fungsi distribusi fisik. Fungsi distribusi produk dilakukan dengan cara memindahkan produk dengan cara mengangkut dan menyimpan produk. Yang ketiga, fungsi perantara. Untuk biaya memberikan produk sampai kepada tangan konsumen, seseorang marketinglah harus yang nantinya akan menghubungkan dari pihak perusahaan kepada konsumen. Selanjutnya, strategi marketing bank. Yang pertama, strategi produk. Strategi produk yakni instrumen atau perangkat yang dapat dibeli ataupun dijual oleh pihak bank. Yang kedua, strategi pemasaran harga. Dalam menggunakan strategi untuk memasarkan produknya, bank mengusung strategi harga yang dibedakan beberapa macam jenis. Hal ini guna memasarkan dan mengenalkan produk bank agar nasabah tertarik pada pemasarannya. Yang ketiga, strategi lokasi. Dalam menjalankan strategi pemasaran pada produk barang industri ataupun manufaktur dapat dikenal dengan rangkaian atas saluran distribusi. Yang keempat, strategi promosi. Strategi pemasaran yang lainnya yakni dengan menggunakan promosi dalam bisnis perbankan dan dikenal sebutan promotion mix atau bauran promosi. Kegiatan pemasaran marketing funding. A. Produk-produk adalah setiap apa saja yang bisa ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian, dan konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Yang B. Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang berserta pelayanannya. C. Tempat-tempat disebut dengan saluran distribusi, saluran di mana produk tersebut sampai kepada konsumen. Yang D. Promo dengan komunikasi pemasaran aktivitas yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produk
agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Baik, materi yang berikutnya adalah mengenai tugas dan tanggung jawab dari seorang funding officer. Yang pertama, seorang funding officer itu memiliki tanggung jawab dalam pencapaian target pada bidang usaha funding atau pendapatan. Yang kedua, seorang funding officer itu harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik agar tetap menjaga relasinya. Yang kedua, fungsi marketing dari funding. Untuk mencari nasabah atau pihak ketiga yang mempunyai kelebihan dana dan agar nasabah tersebut mau menanamkan dananya dalam bentuk produk yang ditawarkan oleh perbankan. Yang berikutnya, memperkenalkan, mempromosikan, serta memasarkan produk perbankan dan memperluas jaringan atau relasi baik dalam perbankan itu sendiri maupun terhadap dunia luar. Selanjutnya itu pengertian marketing lending. Marketing lending adalah sebuah fungsi pekerjaan di dalam dunia perbankan yang secara garis besar bertugas untuk menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun oleh marketing funding kepada masyarakat, lembaga atau instansi, ataupun pihak swasta dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Yang kedua itu tugas dan job deskripsi marketing lending. Yang pertama yaitu bertanggung jawab atas pencapaian target pembiayaan. Yang kedua itu memiliki kemampuan dalam menganalisis pembiayaan. Yang ketiga yaitu memproses dalam menyelesaikan pembiayaan. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu mengenai konsep kredit ataupun pembiayaan. Nah, pembiayaan atau kita sebut dengan financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan secara sendiri maupun lembaga. Nah, dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Baik, selanjutnya itu adalah tujuan dan fungsi pembiayaan ataupun kredit. Yang mana di sini adapun tujuan dan fungsi pembiayaan atau kredit ada 3. Yang pertama adalah mencari keuntungan, yang kedua membantu usaha nasabah, yang ketiga membantu pemerintah. Yang pertama adalah mencari keuntungan, yang mana tujuan utamanya pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Yang kedua itu adalah membantu usaha nasabah, yang mana tujuan lainnya itu ialah untuk membantu nasabah yang memerlukan dana baik dan untuk investasi maupun dana untuk modal kerja atau konsumsi. Dan dengan adanya dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Yang ketiga itu adalah membantu pemerintah, yang mana tujuan kredit lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Semakin banyak kredit berarti semakin banyak pula kecucuran dana untuk peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor real. Selanjutnya, prinsip pemberian pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan modal kerja syariah. Pembiayaan modal kerja syariah diperuntukkan kepada pengusaha atau calon pengusaha yang akan mengembangkan bisnisnya. Lembaga pembiayaan akan memberikan modal usaha berupa dana segar kepada pengusaha. Modal kerja syariah diberikan kepada pengusaha dengan prospek bisnis bagus dan tidak melanggar syariah. Maksudnya, usaha yang dilarang Islam tidak diperbolehkan mendapatkan modal kerja syariah. Yang kedua, pembiayaan dengan skema jual beli. Pembiayaan ini juga sama dengan pembiayaan modal syariah, bedanya hanya skemanya saja. Dalam pembiayaan dengan skema jual beli syariah, lembaga pembiayaan akan memberikan modal berupa harga pokok tambahan margin keuntungan bank syariah. Analisa pembiayaan atau kredit ini memiliki beberapa prinsip, yaitu 5C. Yang pertama, karakter. Karakter ini merupakan sifat dari nasabah itu sendiri. Yang kedua yaitu capacity. Capacity ini merupakan analisis tentang bagaimana kemampuan nasabah tersebut dalam melakukan atau mengembangkan bisnisnya, dan juga bagaimana kemampuan nasabah tersebut dalam mengembalikan pinjaman atau pembiayaan yang dilakukannya. Yang ketiga yaitu kapital. Kapital ini adalah jumlah modal yang diperlukan. Yang keempat yaitu kolateral, jaminan yang diberikan kepada bank. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, condition, yaitu usaha tersebut apakah ada prospeknya atau tidak. Sekian, terima kasih.